Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 22631063 dari lokal PS 6D. Akan mempresentasikan artikel IMRAT yang berjudul Perbandingan Risiko Kredit antara bank konvensional dan bank syariah. Dalam dunia perbankan, salah satu masalah paling besar yang harus dihadapi oleh setiap lembaga keuangan adalah risiko kredit. Risiko kredit terjadi ketika seorang nasabah yang meminjam uang dari bank tidak mampu membayar kembali sesuai dengan kesepakatan. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti kebangkrutan usaha, kehilangan pekerjaan, atau penurunan kemampuan ekonomi nasabah. Bila terlalu banyak nasabah gagal membayar pinjamannya, bank akan mengalami kerugian keuangan yang cukup besar. Risiko kredit tidak hanya berpengaruh pada kondisi keuangan bank secara langsung, tetapi juga bisa memberikan dampak yang luas terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Jika terlalu banyak nasabah yang gagal membayar pinjaman atau pembiayaan, maka bank akan mengalami kerugian yang besar. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mengganggu kemampuan bank dalam menyalurkan dana ke masyarakat atau ke sektor-sektor produktif lainnya. Bahkan jika dibiarkan tanpa pengenangan yang baik, risiko kredit dapat memicu krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap sistem perbankan yang akhirnya bisa menyebabkan krisis keuangan lebih besar seperti yang pernah terjadi di beberapa negara. Oleh karena itu, pengelolaan risiko kredit menjadi hal yang sangat penting dalam operasional sehari-hari setiap bank. Bank harus mampu mengenali sejak awal apakah seorang calon debitur memiliki kemampuan dan niat untuk membayar pinjaman atau pembiayaan. Proses ini biasanya dilakukan melalui analisis kelayakan, pengecekan riwayat kredit, dan penilaian usaha atau aset yang dimiliki nasabah. Selain itu, bank juga perlu memiliki sistem pengawasan yang ketat agar bisa memantau pembayaran secara rutin dan segera mengambil langkah jika ada tanda-tanda masalah. Dengan pendekatan yang cepat, bank tidak hanya bisa melindungi dirinya dari kerugian, tetapi juga ikut menjaga kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan. Baik bank konvensional maupun bank syariah wajib memiliki strategi yang tepat untuk menghadapi risiko kredit, meskipun cara kerja dan prinsip operasional keduanya berbeda. Misalnya, bank konvensional menggunakan sistem bunga, sementara bank syariah memakai akad-akad syariah seperti bagi hasil, tetapi juga mereka tetap sama, yaitu memastikan bahwa uang yang dipinjamkan kepada nasabah bisa kembali tepat waktu dan tanpa masalah. Untuk mencapai tujuan ini, setiap bank harus hati-hati dalam menilai apakah calon nasabah benar-benar mampu mengembalikan pinjaman atau pembiayaan yang mereka ajukan. Penilaian ini dilakukan dengan melihat kondisi keuangan, riwayat pembiayaan, serta jenis usaha atau tujuan penggunaan dana. Selain menilai kelayakan nasabah sebelum memberikan pinjaman, bank juga perlu memiliki sistem pengawasan yang berjalan secara rutin setelah dana dicairkan. Pengawasan ini penting agar bank dapat segera mendeteksi adanya potensi masalah pembayaran. Jika ditemukan tanda-tanda bahwa nasabah mulai kesulitan membayar, bank harus cepat mengambil langkah seperti memberi peringatan atau restrukturisasi kredit. Di sisi lain, bank juga harus memiliki cadangan dana untuk menutupi kerugian jika ada pinjaman yang benar-benar gagal dibayar. Strategi seperti ini membantu bank tetap stabil dan mencegah kerugian besar akibat kredit bermasalah. Bank konvensional dan bank syariah memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi risiko kredit karena mereka menggunakan prinsip yang berbeda dalam menjalankan usahanya. Bank konvensional bekerja dengan sistem bunga, artinya bank memberikan pinjaman kepada nasabah dan akan mendapatkan keuntungan dari bunga yang dibayarkan setiap bulannya. Dalam sistem ini, risiko kredit muncul jika nasabah tidak bisa membayar cicilan pokok pinjaman beserta bunga yang sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Ketika banyak nasabah mengalami gagal bayar, bank bisa mengalami kerugian yang cukup besar, terutama jika pinjaman tersebut bernilai tinggi atau tidak memiliki jaminan yang cukup. Karena itu, bank konvensional sangat memperhatikan kemampuan keuangan calon nasabah sebelum memberikan pinjaman. Mereka akan mengecek penghasilan pengeluaran, riwayat kredit, serta aset jaminan yang dimiliki calon peminjam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan membandingkan risiko kredit yang dihadapi oleh bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. Dalam konteks ini, risiko kredit mengacu pada kemungkinan gagal bayar oleh debitur yang bisa berdampak pada kesehatan keuangan bank. Penelitian ini fokus pada karakteristik risiko yang berbeda antara kedua jenis bank tersebut, termasuk bagaimana risiko itu muncul dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.
Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai strategi yang digunakan oleh masing-masing bank untuk mengelola dan mengurangi risiko kredit sehingga dapat meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi. Yang selanjutnya itu metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif komparatif, yaitu membandingkan dua hal secara jelas dan sistematis. Metode yang digunakan menggunakan cara kualitatif dan kuantitatif, tetapi data yang dipakai adalah data sekunder. Data sekunder ini berarti data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya, bukan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Dengan cara ini, penelitian fokus pada analisis data yang sudah tersedia untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang risiko kredit pada kedua jenis bank tersebut. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan tahunan bank konvensional dan bank syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Data tersebut mencakup periode 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2019 sampai 2023. Selain itu, data tambahan yang diambil dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI) serta berbagai publikasi ilmiah yang relevan dengan topik risiko kredit dan manajemen risiko perbankan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil perbandingan risiko NPL dan NPF. Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2019 hingga 2023, rasio kredit bermasalah pada bank konvensional atau yang dikenal dengan istilah non-performing loan atau NPL berada di kisaran antara 2,8% hingga 3,4%. Angka ini menunjukkan bahwa dari seluruh pinjaman yang diberikan oleh bank konvensional kepada nasabahnya, sekitar 2 hingga 3 dari setiap 100 pinjaman mengalami masalah, seperti keterlambatan pembayaran atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Kondisi ini merupakan hal yang wajar dalam kegiatan perbankan karena risiko kredit memang tidak bisa dihindari sepenuhnya. Meskipun tetap ada risiko, angka NPL selama 5 tahun terakhir tergolong cukup stabil dan tidak menunjukkan lonjakan yang signifikan. Ini menandakan bahwa sistem pengelolaan risiko pada bank konvensional cukup efektif dalam menjaga kualitas kredit. Dengan adanya sistem analisis kelayakan pinjaman, penggunaan jaminan, serta pemantauan kredit yang rutin, bank konvensional mampu mengontrol tingkat kredit bermasalah dalam batas yang bisa ditoleransi. Stabilnya rasio NPL ini juga menjadi salah satu indikator bahwa bank konvensional memiliki manajemen risiko yang cukup baik dalam menghadapi tantangan ekonomi selama periode tersebut. Di sisi lain, bank syariah mencatat rasio non-performing financing atau NPF atau pembiayaan bermasalah yang berada di kisaran 2,9% hingga 3,6% selama periode tahun 2019 hingga tahun 2023. Ini berarti bahwa dari setiap 100 pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah, sekitar 3 diantaranya yang mengalami masalah dalam pelunasan. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan rasio NPL pada bank konvensional. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa tingkat NPF mengalami perubahan yang lebih sering atau fluktuatif dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, jumlah pembiayaan bermasalah di bank syariah cenderung naik turun lebih banyak dibandingkan bank konvensional. Yang kedua yaitu karakteristik risiko kredit. Bank konvensional biasanya menilai risiko kredit dengan cara yang cukup standar. Mereka melihat skor kredit nasabah, yaitu nilai yang menunjukkan seberapa baik seorang dalam mengelola pinjaman sebelumnya. Selain itu, bank juga memeriksa riwayat pinjaman nasabah, apakah ada catatan terlambat bayar atau kredit macet. Jaminan atau anggunan juga menjadi faktor penting, karena bank akan merasa lebih aman jika pinjaman didukung oleh aset seperti rumah atau kendaraan yang bisa dijual ketika debitur gagal membayar. Di sisi lain, bank syariah memiliki cara penilaian risiko yang berbeda. Mereka lebih fokus pada usaha yang dijalankan oleh debitur, apakah bisnis tersebut layak dan memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan. Karakter atau sifat debitur juga diperhatikan, termasuk seberapa jujur dan bertanggung jawab mereka dalam menjalankan kewajibannya. Terus yang ketiga, strategi mitigasi risiko. Dalam sistem bank konvensional, ketika terjadi kredit macet atau nasabah tidak mampu membayar pinjaman sesuai waktu yang disepakati, bank biasanya bisa langsung mengeksekusi jaminan yang telah diberikan. Misalnya, jika seorang nasabah memberikan rumah atau kendaraan sebagai jaminan, maka bank dapat menyita dan menjual aset tersebut untuk menutupi kerugian. Proses ini dianggap lebih sederhana karena sudah diatur secara hukum dan biasanya tercantum jelas dalam perjanjian kredit sejak awal.
Sebaliknya pada bank syariah, proses penanganan kredit bermasalah bisa menjadi lebih rumit. Hal ini disebabkan karena tidak semua akad atau jenis pembiayaan dalam sistem syariah melibatkan jaminan secara formal. Banyak transaksi dilakukan berdasarkan prinsip kepercayaan, kemitraan, dan kejujuran antara pihak bank dan nasabah. Sebagai contoh, dalam akad mudharabah atau musyarakah, bank syariah dan nasabah bekerja sama dalam menjalankan usaha sehingga pembiayaan lebih bersifat investasi daripada pinjaman biasa. Yang keempat yaitu peran regulasi. Peraturan yang mengatur tentang manajemen risiko di dunia perbankan di Indonesia telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Salah satu regulasi penting adalah peraturan OJK tentang manajemen risiko, yang berlaku untuk semua jenis bank, baik bank konvensional maupun bank syariah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa semua bank memiliki sistem dan prosedur yang tepat dalam mengelola risiko yang mungkin muncul, termasuk risiko kredit, operasional, likuiditas, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa risiko kredit adalah salah satu tantangan utama yang harus dihadapi oleh semua jenis bank, baik bank konvensional maupun bank syariah. Risiko ini muncul ketika nasabah atau debitur tidak mampu membayar kembali pinjaman atau pembiayaan sesuai kesepakatan. Jika risiko ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat berdampak langsung pada kesehatan keuangan bank dan bahkan mengancam keberlangsungan operasionalnya. Meskipun data menunjukkan bahwa rasio kredit bermasalah, yaitu non-performing loan atau NPL pada bank konvensional dan non-performing financing pada NPF pada bank syariah tidak berbeda secara mencolok. Namun cara kedua bank dalam menghadapi dan mengelola risiko kredit sangat berbeda. Angka-angka rasio tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kompleksitas yang ada di balik sistem perbankan masing-masing. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya melihat dari sisi statistik, tetapi juga memahami bagaimana proses manajemen risiko dilakukan. Bank konvensional cenderung mengandalkan sistem yang lebih terstruktur dan formal, seperti skor kredit, jaminan fisik, dan rekam jejak pembayaran debitur. Sebaliknya, bank syariah menggunakan pendekatan yang lebih kompleks karena didasarkan pada prinsip syariah dan akad-akad tertentu seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Dalam akad-akad ini, bank tidak hanya berperan sebagai pemberi dana, tetapi juga sebagai mitra usaha, yang berarti bank ikut menanggung risiko bisnis bersama nasabah. Hal ini menyebabkan risiko kredit di bank syariah tidak hanya berasal dari tidak kemampuan bayar, tetapi juga dalam potensi kerugian usaha yang terjadi dalam pelaksanaan akad. Itulah hasil presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.